Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya berhenti pada tengah tanjakan lalu berjalan kembali dengan metode kaki silang. Kalau kalian mengikuti video saya, tentunya kalian tahu bahwa saya pernah membuat video tersebut sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi masih banyak yang bingung bagaimana cara eksekusi ketika prakteknya. Prakteknya masih banyak yang mengalami kesulitan. Hari ini saya akan berbagi tips kembali bagaimanakah cara kalian supaya bisa menggunakan teknik kaki silang tersebut. Teknik tersebut tidak harus selalu kita gunakan saat berhenti pada tengah tanjakan, melainkan hanya pada posisi terpaksa aja. Misalnya saja tanjakannya curam lalu kita bermuatan cukup berat. Kalau menggunakan teknik yang biasa bisa kalah atau bisa mati mesin. Saya contohkan yang biasa terlebih dahulu ya. Kalau yang biasa seperti ini kita berhenti pada tengah tanjakan. Sekarang ya, perhatikan ini sekarang saya di tanjakan yang tidak terlalu curam, tapi semoga cukup untuk jadi bahan ya. Ini tanjakannya sedang-sedang aja ya. Perhatikan, kalian bisa lihat posisi pohon tersebut dengan jalanan miringnya seberapa. Oke, kita akan praktek di sini menggunakan teknik yang paling standar, stop and go atau berjalan kembali pada posisi tanjakan seperti ini. Tekan pada kopling secara penuh, masuk gigi 1, lepas kopling sampai ada getaran dari mesin. Oke, ada getaran, RPM mulai turun. Langsung kita lepas rem, langsung menuju gas dan tambah gasnya dan koplingnya dilepas. Oke. Kalau cara itu masih kategori yang biasa aja. Tapi kadangkala kita ditemukan oleh tanjakan yang cukup lumayan serta muatan kita yang cukup berat. Masih banyak yang ragu apakah teknik tersebut bisa berjalan atau tidak. Jawabannya adalah tidak pasti ya teman-teman, tergantung kekuatan mobil kita. Ada mobil yang kuat seperti itu pada posisi tanjakan yang cukup curam, tapi ada pula mobil yang tidak kuat. Jadi saya asumsikan mobil saya tidak kuat dan kita harus menggunakan teknik posisi kaki menyilang. Posisi kaki menyilang, yang disilang adalah kaki kanan. Kaki kanannya disilang dari posisi rem nyambung ke posisi gas. Caranya adalah seperti ini. Di depan kita ini ada tanjakan lagi ya teman-teman. Ada tanjakan, semoga cukup untuk jadi contoh ya. Ini tanjakannya sebenarnya curam, tapi mungkin tidak seberapa terlihat di kamera ya. Tapi kita bisa lihat pada bangunan di samping ini. Oke, saya akan menepi di sini ya. Kita akan berhenti. Perhatikan bangunannya ini. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Sebentar. Ya, oke. Apa ya sebagai contoh ya kalau ini miring. Oke, itu lihat, perhatikan teman-teman, itu ada pemandangan di sebelah sana ya. Perhatikan pagarnya itu posisinya. Ya miring lah teman-teman. Gini posisinya adalah seperti ini ya. Perhatikan kaki saya sebelah kanan. Sekarang posisinya ini masih dalam posisi menginjak pedal rem. Pedal rem ini kita rubah posisi dari ujung kaki menuju bagian tengah atau tumit ya. Kalian bebas menggunakan yang mana, tengah sepatu atau tumitnya. Seperti ini posisinya ya, oke. Lalu kakinya kita putar seperti ini, injak gasnya seperti ini. Oke. Langsung aja kita eksekusi mulai seperti ini ya. Perhatikan kakinya. Oke. Kalau pakai tumit rasanya lebih enak. Oke, sekarang saya pakai tumit. Tekan pedal kopling secara penuh. Kalau masih kurang yakin bisa matikan AC-nya seperti ini. Untuk yang kurang yakin aja. Tekan pedal kopling secara penuh, masuk gigi 1, lepas kopling sampai ada dorongan. Oke, perhatikan. Udah ada dorongan, RPM-nya mulai turun. Oke. Remnya dilonggarkan lalu gasnya ditambah. Oke. Cara silangnya adalah seperti itu kira-kira. Banyak yang masih gagal dalam melakukannya. Hal yang wajar ya teman-teman kalau gagal, karena namanya masih belajar. Kalau kalian sudah lakukan 2 atau 3 kali, saya yakin kalian akan lancar melakukan hal tersebut. Tapi ada juga yang berpikiran bahwa rem tangan pun bisa. Sebenarnya bisa teman-teman, tapi itu tergantung kebiasaan kita. Kalau saya lebih senang menggunakan cara tersebut ketimbang saya menggunakan rem tangan. Kalau menggunakan rem tangan,
Karena saya tidak terbiasa, maka saya kurang nyaman. Tapi sebenarnya kalau kalian mau menggunakan rem tangan pun boleh-boleh aja ya teman-teman. Nggak harus menggunakan metode tadi. Tapi apa jadinya kalau rem tangan kita tidak mampu pada posisi tengah tanjakan tersebut? Kadangkala saat kita bermuatan, rem tangan pun kadangkala tidak kuat pada posisi tanjakan untuk menahan bodi mobil kita serta menahan beban yang ada di dalamnya. Sehingga alternatifnya adalah menggunakan metode silang yang kita praktekkan tadi. Saya contohkan lagi di sini, ditanjakan lagi ya. Masih kurang curam, kita cari yang lain ya. Kita cari tanjakan yang cukup curam sebagai contoh. Kalau trik itu bisa kalian lakukan, dan saya rasa akan powerful sekali ketika kalian sedang bermuatan yang cukup lumayan. Oke, di sini saya menggunakan jalanan yang kosong ya, sengaja supaya saya tidak mengganggu aktivitas dari orang lain. Kadangkala kalau kita praktek seperti ini, saya membuat tutorial di jalan umum, jadinya malah saya takutnya mengganggu aktivitas orang lain. Ini hanya praktek kalau kita dalam keadaan darurat bisa menggunakan teknik itu. Mungkin kalian tidak sering menggunakannya, tapi kalian wajib pelajari ya. Kalian mungkin tidak sering menggunakannya, tapi wajib kalian pelajari supaya suatu saat bila menemukan momen seperti itu bisa kalian selesaikan dengan mudah. Oke, masih belum dapat tanjakan yang cukup, kita cari yang lain ya teman-teman. Mungkin di depan sana ada, coba kita cari. Ini turunan lagi. Kita cari tanjakan biar lebih menantang ya teman-teman. Kita cari yang curam, mudahan ada di depan. Oh, di depan itu ada tanjakan teman-teman. Oke, kita akan menuju tanjakan itu, berhenti di tengah-tengahnya dan jalan kembali dengan mudah menggunakan metode silang. Oke, cukup lumayan tanjakannya. Oke, ya, cukup lumayan. Perhatikan sekarang posisinya netral. Kalau saya lepas rem, mobil meluncur turun. Wah, kacau. Langsung saja kita mulai. Kalau kalian kurang yakin, boleh matikan AC. Tapi kalau kalian yakin dengan kemampuan mobil kalian, boleh AC-nya tetap menyala. Oke, karena saya masih yakin dengan mobil saya, kita akan menggunakan dalam posisi AC masih menyala. Langsung saja kita mulai. Kaki kanan, perhatikan kaki kanan sekarang masih menginjak menggunakan ujung kaki, ujung sepatu. Perhatikan ya, saya naikkan seperti ini menuju bagian tengah atau bagian tumit juga bisa seperti ini. Yang mana aja yang kalian rasa nyaman. Oke, setelah itu kakinya diputar seperti ini, injak posisi gas. Perhatikan teman-teman, mudah kelihatan ya. Itu tuas gasnya kelihatan ya. Seperti ini diinjak. Oke. Ya. Tekan pedal kopling secara penuh, masuk gigi 1, lepas kopling sampai ada dorongan dari mesin. Remnya dilonggarkan, lalu tambah gas. Longgarkan remnya, tambah gas. Oke. Aman ya. Ya. Jadi caranya seperti itu. Gigi 2 tidak mampu oper ke gigi 1 lagi. Oke. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Cara menggunakan teknik kaki menyilang. Saya rasa kalian wajib pelajari walaupun tidak sering digunakan, tapi wajib kita pelajari supaya kalau kita menemukan momen di mana rem tangan kita tidak kuat pada posisi tengah tanjakan, cara itu masih bisa kita gunakan menggunakan rem pada pedal kaki. Mengapa rem tangan tidak kuat pada posisi seperti itu? Karena rem tangan itu hanya mengunci pada 2 roda, yaitu roda belakang aja. Roda belakang kebanyakan mobil masih menggunakan kampas. Kalau roda depan yang dikunci itu menggunakan cakram, mungkin lebih kuat. Jadi kalau kita menggunakan pedal kaki, sebenarnya itu pengereman kebanyakan menggunakan roda depan ya. Roda depan sekitar 60%,
dan 40%-nya di roda belakang, kalau nggak salah seperti itu teman-teman. Putar balik sini aman nggak ya? Oke, mudahan aman. Bismillah. Mudahan nggak ambles. Oke, aman. Oke, mungkin segitu saja share video saya hari ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya, kalian boleh tambahkan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan, santun, supaya menjadi pelajaran untuk teman-teman kita di luar sana yang baru belajar menggunakan mobil. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.